Setelah Luo Peng mengadakan temu kangen bersama ayahnya di dunia virtual game dengan berniat mencoba untuk mengadilinya, Luo Peng pun yang tak sampai hati ingin menghukum ayahnya, mengingat beliau merupakan orang tua terbaiknya yang telah berjuang untuk membesarkannya dan juga kakaknya. Memilih untuk mengurungkan niatnya menghukumnya dan memutuskan pergi meninggalkannya dengan tujuan menuntaskan misinya, mengadili 20 orang bersalah dari keluarga Luo-nya terkecuali ayahnya. Yang mana pada saat ini, di TKP wilayah kediaman Luo, lebih dari 1000 orang keluarga Luo berkumpul di sana, dengan berdiri di depan seluruh kerumunan adalah Susin istrinya Luo Peng, serta kedua anaknya Luo Ping dan Luo Hai, bersama juga dengan Dipan dan beberapa penguasa sektor lainnya. Saat berselang lama, sebuah kapal segitiga yang merupakan kapal kelompok Luo Peng pun tiba-tiba turun dan mendarat di atas kediaman Luo, menunjukkan sosok Luo Peng dan kedua anggotanya yaitu Dilan dan Babata, sehingga ini pun lantas membuat para anggota keluarga Luo yang melihat sosoknya serempak segera berlutut menunjukkan salam penghormatannya. Menyebabkan Luo Peng pun yang melihatnya hanya secara dingin menatap mereka dan memutuskan untuk terbang ke bawah menuju TKP Susin serta kedua anaknya. Sebelum kemudian ia pun menanyakan pada Susin mengenai gerangan kabar dari 20 orang anggota Luo-nya yang telah diperintahkannya untuk ditangkap dengan tujuan agar dihukum. Saat Susin pun memberitahukan bahwa ke-20 anggotanya masih dalam perjalanan menuju TKP wilayah kediaman Luo mereka, yang paling tidak ia memperkirakan mereka akan sampai ke sini beberapa hari lagi. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya, hingga dia tahu perjalanan menuju ke wilayah kediaman Luo-nya terbilang cukup jauh. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk mengajak Susin dan kedua anaknya Luo Hai serta Luo Ping agar sejenak kembali ke tempat tinggalnya, bertujuan untuk membahas sesuatu hal. Dengan ketika sampai di sana, duduk secara santai di ruangan tamu. Luo Hai pun yang merasa penisirin tentang tindakan Luo Peng menangkap 20 orang anggota keluarga Luo-nya, menanyakan padanya mengenai hal ini, dengan menurutnya salah satu dari mereka yang bernama Luo Pusin merupakan seorang yang sangat jenius dalam segala macam bidang di keluarga Luo-nya, sehingga buahnya pun mengingatkannya untuk tak salah dalam menuduh para anggota keluarga Luo-nya. Tetapi di sini Luo Peng pun yang mendengarnya secara lantang sontak membantahnya, sebab ia merasa kejeniusan bukanlah segala-galanya dalam menilai seseorang, dikarenakan ia menemukan dua kesalahan yang telah dilakukan Luo Pusin. Dengan yang pertama adalah dirinya tak berlatih secara serius untuk menjadi seorang pejuang, serta yang kedua ia telah mengandalkan metode curang untuk menjalankan bisnisnya, saat dia tak menggunakan metode bersaing secara bersih dalam menjalankan bisnisnya, melainkan menggunakan cara keras, yaitu tak segan-segan untuk membantai ribuan orang yang telah mencoba untuk mengganggu jalannya bisnisnya. Menyebabkan Susin, Luo Hai dan Luo Peng pun yang mendengarnya sontak terkejut dengan tak menyangka sang anggota jenius keluarga Luo mereka itu nyatanya sangat keji. Namun Susin pun yang masih tak percaya akan hal ini, menanyakan pada Luo Peng mengenai gerangan dirinya yang apakah memiliki bukti kejahatan dari Luo Pusin, hingga departemen investigasi keluarga Luo-nya tak sedikit pun memiliki bukti yang jelas tentang kejahatannya. Saat Luo Peng pun memberitahukan bahwa bukti kejahatannya ini didapatkan secara pribadi berdasarkan informasi yang telah diberikan perusahaan virtual alam semesta, terlebih lagi juga dengan keluarga Luo-nya yang tumbuh semakin banyak dan sumber daya mereka tumbuh seiring berjalannya waktu. Itu memungkinkan generasi selanjutnya menikmati manfaatnya, tapi bahkan dengan begitu banyak sumber daya, kemungkinan besar kejahatan ditimbulkan di dalamnya akan semakin banyak, yang oleh karena itu, mereka pun harus meningkatkan kesulitan untuk benar-benar mendapatkan manfaat ini melalui seleksi kompetisi serta juga melatih mereka dengan baik agar memiliki kepatuhan untuk memperkuat aturan keluarga, sehingga buahnya pun menyuruh Susin untuk membantunya mempersiapkan segala hal ketika 20 anggota keluarga Luo-nya yang bersalah itu ada di sini, mengingat dirinya ingin mengadakan pengadilan keluarga untuk mereka, bertujuan agar memberi paham para anggota keluarga Luo-nya akan aturan dalam keluarganya. Saat Susin pun mengangguk menunjukkan sikap mengertinya, mengingat dia tahu betul pengadilan yang direncanakan Luo Peng ini sangat penting, sebab ia ingin menggunakan pengadilan ini untuk menakuti keluarganya, membiarkan mereka tahu beratnya melanggar aturan keluarga Luo-nya, mengingat saat aturan keluarga tak terkendali, akan ada banyak anggota yang korup maupun brutal di dalam keluarganya, sehingga ini adalah sesuatu hal yang sangat ingin dilihatnya. Lebih lagi ia telah meminta informasi dari Departemen Informasi Perusahaan Virtual Alam Semesta mengenai Luo Pusin dan para anggota bersalah lainnya, serta ini membutuhkan otoritas yang sangat rendah untuk berkumpul, yang dikarenanya mereka mudah dikirim padanya. Sehingga setelah melihat semua ini, Luo Peng pun tak bisa membantu tapi menunjukkan amarahnya pada ketidakmampuan generasi selanjutnya. Dengan singkat cerita beberapa hari berlalu, hari pengadilan keluarga Luo pun akhirnya tiba.
Saat pada kali ini semua anggota garis keturunan dikumpulkan di pengadilan keluarga dengan wilayah pengadilan sangat besar dan cukup untuk menampung sejumlah besar orang menonton di balik gibahan mereka yang kali ini membicarakan tentang hukum pengadilan keluarga Luo-nya. Akan tetapi tak berselang lama, mereka semua pun tiba-tiba terdiam membisu melihat 20 orang keluarga yang dinyatakan bersalah diborgol dan diseret keluarga untuk diadili. Diikuti juga dengan kemunculan sosok Luo Peng yang tiba-tiba nongol di kursi utama pengadilan, sehingga buat hampir ratusan ribu anggota keluarga. Luo pun yang melihatnya berlutut menunjukkan rasa hormatnya. Bahkan ke-20 anggota keluarga Luo yang akan dihukum juga berlutut di bawah menunjukkan rasa hormatnya, menatap ketakutan pada Luo Peng yang menurut mereka sebagai makhluk legendaris, mengingat dia adalah kekuatan sejati dari pilar keluarga yang berada di peringkat 10 besar kekuatan terkuat dari seluruh negara semesta Ganwu. Setelah kemunculan Luo Peng, ia pun segera memulai pengadilan dan pertama-tama mencoba untuk menghukum Luo Pusin dengan menanyakan padanya mengenai dirinya yang apakah mengetahui kejahatan yang telah dilakukannya. Saat Luo Pusin pun menunjukkan bodi berpura-puranya, menyebutkan tentang dirinya yang sama sekali tak tahu akan hal itu. Tetapi di sini Luo Peng pun sontak membantahnya dan menyebutkan tentang dirinya telah memokatkan lebih dari 10.000 orang tak bersalah yang notabene tak pernah memiliki dendam dengannya hanya karena mereka mempengaruhi bisnisnya. Terlebih lagi informasi ini didapatkannya atas penyelidikan perusahaan virtual alam semesta yang telah menemukan segala macam kesalahannya, membuatnya pun memutuskan untuk segera menjatuhi hukuman mati padanya dengan cara brutal melesatkan sebuah pisau yang langsung menembus ke arah dahinya, sehingga membuatnya pun pada akhirnya mokat. Yang hal ini pun lantas membuat para anggota keluarga Luo melihatnya spontan bergidik ketakutan dan tak menyangka pemimpin keluarga Luo mereka ternyata memiliki jiwa brutal tanpa menunjukkan belas kasih untuk memokatkan seseorang yang bahkan bagian dari anggota keluarga Luo-nya sendiri. Dengan setelah mengeksekusi Luo Pusin, Luo Peng pun menglanjutkan proses pengadilan dan mengalihkan target bersalah selanjutnya bernama Luo Yurong sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang apakah tahu tentang kejahatannya. Saat Luo Yurong pun yang mendengarnya hanya menunjukkan kepasrahannya, mengakui akan kejahatannya, sehingga buat Luo Peng pun secara brutal segera memberikan hukuman mati padanya. Berdasarkan kejahatannya yang telah mempengaruhi kakaknya bernama Luo Yuqian dalam bisnis haramnya. Sementara Luo Yuqian, Luo Peng pun memberikan hukuman cukup ringan padanya berupa 10.000 tahun penjara, dikarenakan itu didasari atas dirinya yang telah memanjakan dan mendukung kejahatan Luo Yuqian adiknya dengan tak memisahkan ikatan bisnis dan keluarga. Sehingga hal ini pun lantas membuat sejumlah besar anggota di pengadilan semuanya terkejut dikarenakan mereka tahu nama Luo Yuqian dalam keluarga Luo sebenarnya sangat terkenal dan mereka juga bisa tahu bahwa kejahatan keluarganya sebagian besar karena ulah dari adik perempuan dungunya. Terlebih lagi mendapatkan hukuman penjara selama 10.000 tahun di ranah kultivasinya yang masih berada di level berbintang, itu pun nyatanya sama saja akan membuatnya mati di dalam penjara, terkecuali jika ranah kultivasinya menembus ke tingkat alam semesta di penjara, itu pun akan membuat masa hidupnya akan bertambah. Oleh karena itu setelah mengadili dua bersaudara dari keluarga Luo-nya, Luo Peng pun tanpa ampun mulai mengadili sebagian besar anggota bersalah lainnya, sehingga mengakibatkan seluruh penjuru pengadilan pun kali ini menjadi tegang saat Luo Peng menatap dingin pada anggota bersalah di bawah dan melaksanakan hukuman mereka satu persatu. Dengan perusahaan virtual alam semesta sengaja mengatur berbagai tingkat kejahatan mereka, mulai dari yang lebih berat, ringan sampai bahkan tertinggi. Tapi Luo Peng berjalan sesuai dengan informasi rinci yang diberikan Departemen Informasinya, serta hukumannya dilaksanakan sesuai dengan aturan keluarga Luo-nya. Lebih lagi Luo Peng tak peduli sedikit pun dengan aturan berbeda untuk memberikan hukuman dari perusahaan virtual alam semesta, sebab keluarga Luo-nya memiliki peraturan sendiri dalam beberapa tingkatan. Mengingat itu adalah sesuatu yang Luo Peng, Susin dan kedua anaknya telah bekerja bersama untuk menempatkannya. Dengan kali ini di antara 20 anggota keluarganya yang bersalah, 13 diantaranya dijatuhi hukuman mati, 4 dipenjara selama 10.000 tahun, serta 3 lainnya selama 100 tahun, sehingga buat semua anggota keluarga Luo pun tahu, di antara 20 orang ini, hanya ada satu yang menjadi tingkah semesta dan ia nyatanya dihukum mati oleh Luo Peng, yang oleh karena itu, mereka yang dipenjara selama 10.000 tahun, nyatanya semuanya menghadapi dilema, mengingat jika ingin terbebas, mereka semua haruslah melakukan terobosan ke tingkat semesta di dalam penjara, atau mereka hanya akan memilih menjadi tua dan moka secara mengenaskan di dalamnya. Oleh sebab itu setelah Luo Peng mengadili anggota bersalah terakhir dengan cara memokatkannya, di balik suasana pengadilan yang telah mencapai tingkatan yang mengerikan, ia pun berdiri di hadapan ratusan ribu anggota keluarga Luo-nya.
dan secara dingin memerintahkan mereka untuk mengikuti aturan keluarganya tanpa harus melanggarnya. Mengingat jika mereka melanggar, bukan hanya keluarga Luo-nya saja melakukan penyelidikan, melainkan juga perusahaan virtual alam semesta akan ikut campur dalam hal ini. Namun ia juga memaklumi jika salah satu anggotanya tanpa sengaja menghabisi satu atau dua orang tak bersalah dapat dijelaskan itu sebagai kecerobohan. Tapi dengan menghabisi 100 hingga ribuan orang, itu adalah tindakan disengaja harus dihukum seberat-beratnya, yang bahkan untuk penguasa sektor atau abadi, saat mereka melewati batas mereka juga akan dihukum mati. Sehingga buat Luo Peng pun mengingatkan mereka untuk jangan berpikir bahwa keluarga Luo-nya akan melindungi yang bersalah dan memungkinkan untuk mengkanjutkan kejahatannya, serta juga bermain game virtual sampai mau melewati batas. Dikarenakan jika itu sampai mereka lakukan, mereka semua akan mau secara mengenaskan seperti 20 orang yang telah dihukum mati sebelumnya. Dengan setelah memberitahukan aturan berisi ancaman ini, Luo Peng pun memutuskan untuk pergi meninggalkan TKP pengadilan. Di balik keterkejutan semua anggota keluarga Luo yang melihatnya, sebab hampir semua dari mereka kembali untuk mempelajari peraturan keluarga dengan hati-hati, serta mencegah diri mereka dari menerima hukuman seperti itu. Pemandangan hari ini pun membuat mereka semua tahu bahwa aturan yang disebutkan Luo Peng ini tidaklah bercanda. Terlebih lagi berita ini juga dengan cepat menyebar ke telinga para anggota lain tersebar di banyak bidang di setiap bintang dan planet, dikarenakan mereka semua menyaksikan siaran pengadilan, sehingga buat sebagian dari mereka pun yang melakukan perbuatan jahat memilih untuk segera mengubah sifat mereka. Oleh karena itu setelah Luo Peng meninggalkan TKP pengadilan, ia pun berdiri di lantai paling atas sebuah istana dan memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang ayahnya, Luo Hongguo yang sama sekali tak bersalah akan hukuman ini. Dengan tak peduli apakah ia masih harus melakukannya, dirinya pun memutuskan untuk tak menghukumnya. Dengan ketika Luo Peng memikirkan hal ini, Babata pun tiba-tiba bersorak memberitahukan padanya tentang misi tingkat tinggi mereka yang resmi berakhir. Saat ini pun Mbak Luo Peng yang mendengarnya menunjukkan rasa girangnya dengan tak menyangka misi menguji karakter mereka itu berhasil dituntaskannya, sehingga buahnya pun bertanya-tanya pasca misi ini selesai, apakah perusahaan virtual alam semesta dapat memahami siapakah dirinya sebenarnya.